Halo dear students TUP 4. Ini saya bikin video untuk kebutuhan tugas reverse kalian. Ya. Tugas reverse, petunjuk atau instruksi tugas reverse sudah saya upload. Mungkin bareng uploadnya ya secara bersamaan dengan video ini. Ya. Ini udah cukup malam ya, 8.45 PM. Tapi demi kalian, saya buatin videonya. Oke. Saya pasang timer dulu. Saya nggak akan kuliah atau bikin video terlalu lama, karena kalau kelamaan kan bosen dan nggak akan lihat gitu ya. Sedikit-sedikit aja, tapi bisa message-nya bisa tersampaikan. Paling lama, palingan 15-20 menit, nggak lama dari itu. Saya langsung share screen aja. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi di atas otomatis ada annotate. Jadi kalau ada annotate, biasanya nggak mau full presentasi gitu. Nah, annotate menghilang dan baru mau gitu. Jadi pertemuan kita waktu minggu ke-8 itu adalah struktur rangka ruang atau space frame. Materinya sudah saya upload di portal, ya kalian bisa lihat. Nah ini saya akan jelaskan logika strukturnya, kemudian case study-nya. Saya nggak tahu kelompok mana yang dapat tugas reverse struktur rangka ruang atau space frame. Nah, ini bisa menjadikan acuan, dan selanjutnya kalian mesti aktif, cari search di internet, cari di buku, gitu. Oke. Saya tiba-tiba ingat, dulu pernah ada mahasiswa posting satu e-book, ya. Saya cari lagi, nanti kalau saya udah dapat, akan saya sharing deh e-booknya itu. Jadi agenda kita akan bicara struktur space frame, prinsip-prinsip dasar struktur space frame, dan aplikasi struktur space frame. Ya. Space frame itu pada dasarnya adalah struktur portal, ya, rangka batang, cuman dalam bentuk dimensi. Jadi satu dimensional atau panjang. Jadi asalnya adalah struktur batang, ada flat truss, single. Prinsipnya seperti elemen struktur batang biasa. Jadi seperti kolom balok, ada kolom, ada balok. Cuman ini pakai flat truss. Jadi baloknya flat truss. Ya. Kemudian space truss. Prinsipnya juga sama seperti elemen struktur batang. Hanya kalau space truss itu 3 dimensi. Tapi konsepnya konsep kolom dan balok. Ya. Kemudian space frame. Prinsip bekerjanya 2 bidang atau 3 dimensional ruang. Elemen dasar space frame adalah spherical atau volume, meruang. Contohnya 5 segi 4, segi 3, segi 6, dan lain-lainnya. Ya. Waktu pertemuan pertama, ini jadi pertanyaan besar. Ya. Remaja bingung membedakan antara space truss dan space frame. Nah, waktu itu sudah kita jelaskan semaksimal mungkin dan sudah mengerti. Artinya sekarang kalau kalian menjelaskan di tugas reverse sudah tahu bedanya antara space truss dan space frame. Di space frame sendiri, pengulangan dari beberapa elemen atau komponen dasar spherical hingga membuat sebuah bidang lebar atau luas. Jadi kekuatannya kalau space truss itu pada rangka yang berupa 3 dimensi yang merupakan seperti pembalokan, tapi kalau space frame itu bidangnya lebar dan luas. Sebuah bidang dengan sistem struktur ruang space frame adalah mempunyai 2 lapis, double layer dilengkapi dengan batang-batang diagonal di antaranya. Arah dan sudut komponen atau elemen batang dirakit, lapis bawah, atas, maupun diagonalnya sangat bervariasi, namun cenderung menggunakan bentuk-bentuk geometrik. Kemudian, kecenderungan sudut dan bentuk adalah sudut lancip, 45,
30, 60, bentar, saya pindahin dulu nih orangnya. Oh ya, ternyata benar 60 derajat. Batang-batang pada rangka disambung dihubungkan dengan ikatan sendi, dirakit, distel, sesuai dengan arah dari rancangannya. Jika dihubungkan dengan pengelasan, arah sudut batang yang melenceng atau miring dan tidak presisi akan sukar untuk diluruskan. Komponen-komponen space frame umumnya dibuat di pabrik fabrikasi standar terukur presisi sehingga sangat sulit mengembangkan bentuk dan rakitannya. Nah, ini mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan salah satu kekurangannya karena dia sangat rigid ya. Jadi kalau ada pengembangan di lapangan ini nggak bisa semudah itu. Tuh. Oke. Next-nya. Dalam perkembangan dunia konstruksi, rangka ruang dapat dipesan dengan sudut gangguan tertentu sesuai kehendak si perancang. Nah, kemudian maksudnya begini, struktur rangka ruang itu sendiri, kalau desainer atau kalau arsitek mempunyai desain tertentu, sudah customize, bisa pesan di pabriknya. Sistem struktur rangka ruang dapat dibedakan berdasarkan teknik sambungan komponen batang-batangnya. Ada sistem Takenaka, sistem Unisrut, sistem Miro, sistem manajemen, sistem triodetik. Nah, nanti coba kita lihat di sketsanya. Nah, ini untuk bentang lebar, tinggi sama dengan jarak lapisan atas dan bawah. Dimensi komponen-komponen batangnya. Jadi strukturnya tergantung dari tingginya, dimensi, dan sambungannya. Nah, ini untuk mahasiswa biasanya tugas besar tuh bingung banget. Bu, berapa sih tinggi dari rangka ruangnya? Berapa sih tinggi dari space frame-nya? Nah, ini sudah ada clue-nya, ya. 1/20 atau 1/30 dari bentangannya. Kalau lebarnya dia misalnya 40, ya, ketika akan dibuat space frame di atasnya, gambarnya rusuh banget ya. Nabrak-nabrak tulisan. Berarti 1/20 dari 40. Jadi berapa? Jadi di sini jaraknya bisa 2 meter. Kalau enggak 1/30. Jadi bisa 1,5 meter. Misalnya gitu. Ya. Nah, kalian hitung sendiri ya nanti. Kalau kalian punya bentang 60, tinggi rangkanya bisa 1/20. Kalau enggak 1/30 dari 60. Ya. Pertemuan sistem bidang rangka ruang dengan kolom pendukungnya sebaiknya diberi kepala kolom atau view untuk mengurangi kelemahan terhadap geser bidang rangka ruang luar. Nah, bisa dilihat di gambar. Oke, next-nya. Ya. Pada struktur rangka ruang, dihindarkan meletakkan beban-beban terpusat, seperti gording, purlin, material penutup atap, dan sebagainya. Pada bagian komponen batang-batangnya, sebaiknya pada titik sambung atau join. Artinya, ketika kita akan meletakkan, jadi kalau kalian tuh punya struktur gini ya, nih, tuh gambarnya menclek-menclek, ya sudahlah. Nah, misalnya, ketika akan meletakkan cording, letakkanlah di rangkanya, apabila ini ada rangkanya. Jadi taruhnya itu mengenai rangkanya juga, jadi bebannya ada di rangkanya. Hindarkan setiap komponen batang pada rangka ruang mengalami lendut, lengkung, atau bengkok. Pada sistem struktur rangka ruang, sambungan-sambungan join antar batang-batang dianggap tidak mengalami momen lentur. Kelenturan terjadi pada sistem bidang tebal rangka ruang secara
keseluruhan. Nanti kita lihat gambarnya ya. Oke, next-nya. Nah, ini keistimewaan atau keuntungan dan kelemahannya. Keistimewaannya, dia ringan, cepat dalam konstruksi, ekspresif dalam segi arsitektur maupun struktur, dibuat di pabrikasi, produk massal, dan sangat terukur, presisi, dan memiliki standar. Dapat dibongkar, pasang, knockdown jika diinginkan. Bentuk-bentuk yang dihasilkan, ini kekurangannya ya, sangat terbatas. Ya, patahannya, lekukan, dan kurva-kurva yang dihasilkan. Harus dikerjakan dengan teliti dan presisi yang sangat tinggi. Baja tidak tahan api, karena umumnya rangka ruang ini diekspos cenderung karat dan korosi. Jadi dia memang challenge-nya, tantangannya adalah dia tidak tahan api dan mudah karat dan korosi. Oke. Kelebihannya lagi, modul komponen dasar spherical formnya dapat dimodifikasi selama berbentuk geometrik. Dapat dibentangkan sangat lebar. Jadi bentangannya bisa lebar. Pemasangan tidak menggunakan atau memerlukan perancah. Karena dia sudah bentuknya modular dari pabrik, jadi gampang dipasang. Kekurangannya sangat bergantung pada jenis sistem sambungan join yang tersedia. Untuk sistem rangka ruang dengan posisi datar, flat, sangat bermasalah di bahan finishing atap, mudah bocor, sambungan-sambungan silen, dan sebagainya. Perlu pemeliharaan rutin dan tidak kedap suara. Ya, ini teknikal banget yang kekurangan-kekurangannya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rangka ruang. Ya. Kalau kita perhatikan, ini modularnya ada yang bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk segi 6. Ya. Seperti bentuk sarang lebah. Kemudian ada yang bentuknya kotak. Ya. Terus kemudian ada yang bentuknya piramid terpancung. Ini bentuk piramid. Nah, ini adalah bentukan-bentukan dari space frame. Ya. Ini juga ada bentukannya nih, space frame. Nanti kita lihat pada detail berikutnya. Nah, kalau ini modularnya seperti gini. Nah, dia ada ujungnya terpancung ya. Nah, ini kalau ini modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya kotak-kotak seperti ini. Nah, ini modelnya piramid terbalik. Oke. Wow. Alarm saya udah berbunyi, sudah 12 menit. Warning, harus cepat-cepat. Harus cepat-cepat ya. Artinya materinya harus segera disampaikan. Oke. Halo, annotate. Nah, saya clear dulu. Matiin dulu ya. Stop. Loh, annotate kok timbul lagi. Oke. Nah, berikutnya adalah sambungannya. Nah, ini adalah sambungan dari space frame tadi. Nah, ini kalau misalnya bentukannya seperti ini, nah sambungannya ini gini. Gitu. Ini juga sambungannya, join sistemnya. Nah, nanti di tugas besar, saya pengen sambungan-sambungannya tertampilkan. Sambungan ini posisinya di mana? Detailnya adanya di mana? Gitu, ya. Nah, ini juga ada bentukan-bentukannya. Semua sudah ada. Annotate, clear all, cross. Nah, kita sambung lagi ke berikutnya. Nah, ini dengan sudut 45 derajat. Ya. Nah, nanti di tugas kalian harus bikin seperti ini. Ya, tapi rata-rata kemarin pakainya flat truss ya, bukan space frame. Apalagi ada juga sih yang pakai space truss. Tuh. Baik lagi ke yang tadi. Nah,
ini sambungan-sambungannya ini harus kalian buat di tugas besar. Oke. Ini adalah transfer gaya geser dari kolom ke struktur planar. Dapat menyebabkan gaya geser lokal yang sangat besar. Nah, ini contoh sambungan, ya, sambungan dari struktur rangkanya ke kolom. Nah, yang seperti ini, nyambung dulu gini pada, nah baru nyambung ke sini. Nih, atau seperti ini. Nih, seperti gini. Jadi sambungannya ada di sini sama di sini. Kalau ini rangka ruang ya. Tapi ini juga bisa diaplikasikan loh di rangka truss frame dan space frame. Oke. Next-nya. Nah, ini lihat rangka space frame-nya. Ada yang tahu sebelah mana space frame-nya? Ya, benar. Nih, di sini space frame. Ya. Ini kalau ini bukan, ini tenda. Ini saya nggak bisa mengidentifikasi karena nggak kelihatan di dalamnya. Ya, ini jelas space frame. Ya. Ini kemungkinan truss frame. Ya. Oke. Oh, berikutnya. Nah, ini juga. Nah, kalian perhatikan. Sambungannya dengan struktur kayak apa? Dengan kolom kayak apa sambungannya? Ya. Ini bangunan di Venezuela. Unik banget. Space frame. Space frame-nya dibikin vertikal dan ada kemiringannya. Ya, terus berikutnya ini contoh space frame. Nah, bikin miring gini. Nah, di sini lihat sambungan strukturnya. Dan di sini juga ada sambungan strukturnya dengan kolom. Ya. Ini proses konstruksinya bisa dilihat. Dia miring, terus ada yang vertikal. Ya. Clear dulu, oke. Berikutnya, nah ini juga, ini bentukannya melengkung, ya, pakai space frame juga. Kawaguchi and Arad Zoke Phantom in Barcelona. Ya. Bisa dilihat nanti di materi yang udah di-upload. Ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya ke space truss. Ya. Ini sambungannya lebih detail lagi. Nah, ini itu modular dari space frame-nya. Jadi asalnya adalah bentuk 5 segi 4, ya, piramid gitu. Jadi asalnya kotak gini, kok tampak atas ya. Nah, tapi ini bervariasi ya. Ini ada yang limas, segitiga, segi 4, atau kita bilang piramid, ini 5 segitiga. Kalau yang ini juga 5 segitiga. Sorry, kok segitiga? Bukan kali ya? Oh, ini 5 segi 4, ini 5 segitiga. Nah, kalau ini yang segitiga yang isometri ya, artinya ke atasnya sama juga, segitiga juga. Nah, gambar saya kok kacau kalau gini ya.
Ini juga sama. Nah, ini cuman tata cara penyusunannya. Ketika ditata, konfigurasi dari space frame-nya itu, ini isinya seperti ini. Nah, ini diulang-ulang kembali. Nah, sebentar. Saya ilangin dulu annotate-nya. Nah, ini konfigurasinya. Ya, ada titik-titik. Terus kemudian ini dikembangkan, bagian tengahnya kosong. Ya kan? Terus kalau ini rangkanya yang terbentuk dari sini. Kalau ini modular kotak-kotaknya, ini kotak besar. Nah, kalau yang ini di dalam genjang. Nah, ini yang itu kecilnya. Nah, seperti ini. Sorry, bukan itu maksudnya. Kan, annotate-nya hilang lagi. Sebentar, saya mau clear, lalu annotate. Oh, dia ada di bawah. Clear all drawing. Nah, dari sini diterjemahkan ke sini. Nanti kalian ini serunya eksplorasi di Studio 5. Oke. Kalian bisa nanya lebih detail, bisa pelajari dan nanya lebih detail. Nah, ini konfigurasi yang lain lagi. Tetap kalau ini mainnya di bentuk kotak, ya, bisa dilihat, bisa dipelajarin. Oke. Saya coba balik lagi ke dua ini. Ini menarik banget untuk dipelajari. Kalian bisa explore sendiri dan kalian bisa jelaskan ya untuk yang tugas reverse konfigurasi-konfigurasi ini. Oke, saya rasa udah cukup nih. Kayaknya panjang banget ininya, kuliahnya. Ya. Cukup sampai di sini. Saya tunggu tugas reverse-nya, bikin yang keren ya. Oke, stay safe, stay healthy. Thank you.